lu kate gitu ya, sampai awal-awal dia masuk rumah sakit. Pasti kena mental juga lah, nggak mungkin enggak ya. Tapi ya tetap, maksud gue, maju terus, pantang mundur ya kan, keep going, tetap sabar. Overall dia lebih banyak diam, lebih banyak sabar gitu loh, maksud gue. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, oke teman-temannya, para fan Aisyar Khalid dimanapun teman berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah, segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait ada salah satu obrolan ya, atau video-video dari orang-orang yang selalu memberikan supportan tentang Aisyar Khalid, yaitu ada Bu Bidanena, ada Bunda Molly Shop, dan juga ada Bunda Leser. Dan yang terakhir ini teman semuanya, ini mungkin ya mengarah ke apa ya intinya ya, ya lebih ekstrim nih sepertinya pembahasannya, Pak Gilang Cempaka. Oke, jadi mereka berempat ini akan membahas apa, intinya seputaran Aisyar Khalid ya, pastinya begitu teman semuanya. Jadi untuk teman semuanya, para fan Aisyar Khalid dimana berada atau Aisyar, jangan lupa tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berulang lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Aku percaya sih kalau fans Aisyar banyak yang kayak ada yang belanja di live 200 botol parfum, ada yang sediakan 10 juta, 25 juta hingga 50 juta buat beli di live Aisyar yang kemarin trending satu itu. Emang bener banyak banget. Jangan dikira kami para fans itu adalah orang-orang yang hanya mengharapkan hadiah aja untuk bangun tap-tap layar. Enggak sayang, kami malah mengeluarkan budget nggak sedikit untuk mengapresiasi live itu. Dan harus kalian tahu juga, itu belum seberapa guys. Fansnya yang di luar negeri itu susah banget kan untuk bisa belanja karena nggak ada keranjang kuning. Jadi mereka itu ada yang membayar orang di Indonesia transfer uang hanya untuk check outin belanjaan di sana. Itu padahal barangnya nggak dikirim ke luar negeri lagi, tapi dibagikan ke keluarganya. Se-effort itu loh fans-fans Aisyar ini. Jadi jangan pernah meremehkan kami, terus bilang kami itu ngefans hanya untuk mengharapkan hadiah. Enggak sama sekali sayang. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Seperti aku bilang, aku kalau disuruh milih mau motor atau ketemu Aisyar, aku akan jawab dengan lantang, aku lebih memilih untuk ketemu. Dan kalian harus tahu, kita ini lagi menghemat belanja demi untuk membuat rekor terbaru lagi di tanggal 4 Juni nanti. Kalau kemarin tembus 30, sekarang harus tembus lebih banyak lagi dari biasanya. Karena Aisyar itu bukan cuma dia yang sultan, tapi fans-fansnya juga nggak kalah. Jadi please jangan ngeremehin sama sekali. Bilang kami itu tim huru-hara dan tukang tap-tap layar lagi. Karena kami tap-tap itu demi kemanusiaan. Karena kami tahu idola kami itu bekerja, menghasilkan banyak uang untuk kembali ke rakyat. Gitu ya guys. Sayang banget ya, acara Aisyar ke Kerawang itu belum bisa dipastikan bisa atau enggak, karena lagi karena izin keramaiannya guys. Jadi pure ya, bukan karena apa-apa, tapi karena prosedur izin. Kalau buat kalian yang lihat live-nya Uska tadi malam pasti paham ya. Nih kalau kalian nggak lihat, ada cuplikannya nih kayak gini nih. Bilang juga ke Karawang aku tak pasti juga guys, disebabkan sedikit susah untuk surat apa Rehan? Izin. Jadi di situ Uska jelasin ya, mereka itu udah punya rencana untuk ke Kerawang dan ternyata kendala di izin, karena bukan mudah ya guys ya. Emang benar banget yang kata Uska, Aisyar ini bukan kayak dulu. Kalau dulu Aisyar mau datang kemanapun itu nggak ada masalah, paling yang kenal Aisyar cuma 1-2. Tapi kalau sekarang kalian bisa lihat sendiri ya, gue saksi hidup di bandara kemarin aja, gimana kita berdesak-desakannya, gimana kita rame waktu jemput dia di bandara. Padahal itu nggak direncanakan, itu benar-benar
murni emang fansnya pengen datang ngejemput dia. Apalagi kalau acaranya direncanakan, udah digaung-gaungkan sampai Aisar bikin video, aduh itu pasti yang datang pasti membludak parah. Ini aja orang-orang Karawang udah pada nunggu ya, banyak banget yang bilang kapan ya Aisar ke Karawang, aku udah ke Karawang nih, nanti aku ambil cuti, nanti aku bla 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 bla. Jadi udah pada banyak yang menanti Aisar di Karawang, tapi ya mau bagaimana lagi guys, Aisar ini harus menjaga, nggak bisa nanti kalau main terabas aja ternyata ada kendala di lapangan. Kita nggak tahu ya di lapangan itu apa, terdesak-desak, terinjak-injak, ada kegaduhan dan lain sebagainya. Aduh itu nanti bisa jadi masalah buat Aisar dan timnya. Jadi kalian doain aja, mudah-mudahan pengurusan izinnya dilancarkan. Atau kalau ada nih orang-orang Karawang yang bisa membantu soal izin ini, silakan ya, silakan hubungi tim Akal Legacy. Siapa tahu bisa dipermudah untuk urusan izinnya. Jadi jangankan ke Papua ya, ke Karawang aja sulit sayang ya, ke Karawang aja sulit. Jadi kita bisa bayangkan nanti dia keliling Indonesia itu gimana repotnya, gimana pusingnya ngurusin izin. Tapi kita doain aja mudah-mudahan urusan prosedur izin-izin ini dimudahkan, dilancarkan. Jadi kalian jangan desak-desak terus, kapan ke Karawang, kapan ke Papua, kapan ke sini, kapan ke sini. Guys, izin itu nggak segampang itu. Jadi kita doain aja mereka mudah-mudahan dilancarkan segala rencana-rencananya. Oke, semangat. Jangan lupa ikuti live Aisar tanggal 4 Juni. Live besar-besaran juga. Siapkan uang terbaik kalian dan siapkan jempol kalian ya buat tap-tap dan komen bismillah sebanyak-banyaknya. Pasti banyak hadiah. Semangat. Sungguh penampilan yang buruk. Hah, cuekin haters. Yang penting Gue tuh bingung banget sama orang-orang yang hobi banget gitu. Hobi banget ngeliat pertemanan orang lain tuh rusak gitu. Kayaknya hobi banget gitu. Senang apa gimana? Bahagia kali ya. Wih, A si B berantem. Wih, A si B udah gak deket lagi. A sama si B udah renggang hubungannya. Hore. Kalian tahu gak sih, orang-orang yang senang hubungan pertemanan orang lain itu rusak, itu bagian dari Saitonurrojim sayang ya. Bagian dari Saitonurrojim. Emang kalian mau masuk ke golongan Saitonurrojim? Kayak kemarin lagi ya di Kavio ya, aduh banyak banget ya yang mancing Kavio. Biar apa? Biar kepleset, biar nanti emosi, biar nanti dikira hubungannya sama F renggang gitu ya. Terus kemarin lagi perkara Ai bikin Viti yang bikin susu pakai black card. Wah rame banget. Antar one set beradu argumen, saling sindir. Kata gue ya udahlah kalau misalnya Ai nyeleneh ya udah sih, nggak apa-apa. Toh Aisar juga sering nyeleneh. Kemarin Aisar bilang apa? Ajudan ya udah gitu. Ini sosial media sayang, nggak usah lah kalian tanggapi serius banget gitu ya. Biasalah saling sindir, saling nyeleneh ya. Mereka tuh baik-baik aja. Toh juga di podcast kan Aisar bilang, gue juga ngucapin kok selamat lebaran sama Fadli. Jadi mereka tuh baik-baik aja gitu. Jadi tolonglah untuk para manset antar pihak ini, tolonglah jangan memperkeruh suasana. Udah tahu komenannya pada nge-head semua, dibikin Viti makin besar lah tuh ya, makin banyak lah lapak untuk head komennya. Jadi tolonglah tahan diri lah. Tapi yaudahlah ya, manset ini emang kagak bisa dikasih tahu ya, karena alasan mereka adalah garda terdepan untuk idolanya. Ya udahlah ya, kalau mansetan ini nggak bisa dikasih paham, please buat kalian yang masih waras, terutama buat shipper yang
masih waras lah ya, yang masih mendukung A dan F dua-duanya secara sehat. Please nggak usah dibesar-besarkan ya masalah ini, masalah black card ini nggak penting juga ya. Semua orang punya black card, ya biarin ya, terus kenapa gitu kan. Terus masalah ajudan juga nggak usah dibesar-besarin ya, kita yang waras-waras aja lah ya, nggak usah diperbesar masalah-masalah nggak penting kayak gitu. Itu cuma nyeleneh-nyeleneh di sosial media biasa bro ya. Jadi nggak usah pada baper semuanya, oke? Salam santuy, salam waras. Aisyar dibandingkan dengan Nabi. Tuding para haters kepada saya dalam perdebatan kemarin malam. Apakah ini sebenarnya salah? Mari kita simak video yang telah saya buat bulan yang lalu ini. Dan video ini juga sebagai jawaban atas pandangan picik para haters ketika mendengar ungkapan-ungkapan saya. Saya telah sajikan video ini dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi, kalau mereka belum juga bisa memahami maksud ucapan saya, berarti bukan diksi saya yang salah atau harus diperbaiki, melainkan wawasan dan pikiran mereka yang harus ditingkatkan agar lebih banyak belajar. Dan ketika tak mengerti, lebih baik bertanya, bukan malah menghujat dan menuding. Semoga video ini bermanfaat. Masih tentang seorang ibu yang menggugat saya karena saya katanya membandingkan Aisyar dengan Nabi. Saya jawab, yang pertama, apakah hal itu dilarang? Tidak. Rasulullah Muhammad sendiri pernah membandingkan Sayyidina Ali dengan Nabi Harun. Sebagaimana sabdanya, anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annaka lasta nabiyyan. Wahai Ali, engkau di sisiku seperti Nabi Harun di sisi Musa, kecuali bahwa kamu bukanlah seorang nabi. Mengapa Rasulullah mengatakan itu, bahwa Ali semisal Nabi Harun di sisi Nabi Muhammad? Karena kesetiaannya Sayyidina Ali terhadap Rasulullah. Begitu juga ketika saya mempersonifikasi Aisyar Khalid sebagai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kaya raya, tetapi Nabi Sulaiman membela orang-orang miskin. Begitu pula Aisyar Khalid dan kaya raya, dia membela orang-orang miskin, sementara orang-orang kaya yang lain di Indonesia ini terutama cuma bisa pamer-pamer kekayaan. Saya juga mempersonifikasi Aisyar Khalid seperti Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ganteng, tetapi dia bersedia untuk bergaul dengan masyarakat bawah. Begitu pula Aisyar Khalid, kendati pun dia itu ganteng, tapi rela untuk bergaul dengan masyarakat di bawah yang berbaju kumuh, yang berbaju kusam, yang tangannya penuh lumpur dan debu karena bekerja. Aisyar Khalid datang ke sana. Yang kedua, setiap kita harus membandingkan diri kita dengan kepribadian para nabi sedekat mungkin. Jika saya umat Islam, saya akan sedekat mungkin untuk meniru dan mentelagani pribadi Rasulullah yang berpihak pada orang miskin. Dan dalam hal ini tidak tercela ketika kita membandingkan kepribadian seseorang yang mulia dengan salah satu nabi. Pada konteks lain, saya juga ingin menyampaikan pertimbangan dari Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21 berikut ini, bahwa kita semua sebagai muslim harus mencontoh, menyamakan, membandingkan diri kita, pribadi kita, perilaku kita, sikap kita sedekat mungkin, semirip mungkin dengan Rasulullah. Bukan hanya Aisyar, tetapi kita semua harus berusaha untuk memiripkan, membandingkan, menyamakan apakah sikap kita, sifat kita sudah selaras dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan yang namanya contoh itu harus diupayakan semirip mungkin dengan sampelnya. Pada kesempatan ini saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini selalu memberi saran kepada saya. Tetap dukung Aisyar, tetap dukung kebaikannya yang selaras dengan sifat Nabi dan perilaku Nabi. Semoga bermanfaat. Ya. Jadi memang semakin dikorek, ya kan? Sekali lagi gue bilang, semakin dikorek Aisyar itu semakin ada aja achievement ya, yang ternyata dia miliki, ya kan? Salah satu DVD ini nih, ya kan? Ini kayaknya umur dia masih umur 18 tahun gak sih? Apa 17 tahun nih?
di sekitar itu ya. Di sini kayak gala dinner acara anugerah sepak bola, entah dia ini tim yang menang atau apa, nggak begitu jelas juga, tapi intinya itu malam event penghargaan sepak bola gitu loh. Jadi anak ini emang punya talent ya kan, ya babanya bilang dia kayak Maradona ya kan. Cuma gini aja, gue ngeliat muka si Ais di situ kan, sumpah masih polos ya kan, polos, masih muda banget, masih yang bener-bener bocil ya, teenager gitu loh. Dia tuh nyangka nggak ya? Anggaplah itu umur dia 17 tahun aja deh atau 18 tahun lah, oke ya. Anggap aja umur dia segitu ya kan. Lu nyangka nggak Sari-chan 7 tahun lagi hidup lo penuh dengan huru hara. Sar, nyangka nggak lo Sare? Ya Allah, muka dia polos banget ya. Muka anak-anak old money kan. Anak-anak old money yang cakep ya kan, yang ganteng, yang keren gitu ya. Aduh. Itu sih ya yang kepikiran di otak gue tadi waktu ngeliat VTI masih muda ini. Gue cuma bisa bayangin, ya Allah, kesian banget sih Sar, nasib lu 8 tahun kemudian kena hujat netizen Wakanda tiada henti. Gue ini ngetawain bukannya ini ya, bukannya nggak ada empati, maksud gue tuh ya itu tadi, mimpi apa gitu ya gue kalau flashback gitu loh. Ya maksud gue kan kelihatan ya dari looknya aja orang tuh baik apa enggak ya kan. Hah, bener nggak sih lu? Maksud gue lu bisa nggak ngelihat muka Aisan di situ, yang benar-benar polos, tulus ya kan. Ya kelihatan anak baik cuy ya, walaupun dia tuh gaul old money, tapi kelihatan anak baik-baik cuy gitu loh. Terus tiba-tiba 8 tahun kemudian dihujat netizen Wakanda membabi buta cuy. Aduh ya Allah, dan dia tetap bertahan ya kan, tetap sabar ya, tanpa ngeblok, tanpa bikin status pembelaan ya kan, status yang berjilid-jilid seperti yang sudah pernah kita lihat ya di influencer lain ya kan. Ya bahkan gue ngikutin juga kasus Jeju ya. Maksud gue tuh, gue gak nyangka ya si Yusa agak-agak kayak gitu ya kan. Maksud gue dia tuh kan bule, biasanya kan jarang ya kan yang banyak komen ya. Sorry nih, ntar gue diserang pula sama fans Yusa ya. Maksud gue tuh gini ya, sorry ya. Dan gue minta maaf dulu nih. Maksud gue tuh salutnya Ais itu walaupun udah dihujat separah itu ya parah lah hujatan Ais tuh, lu kate gitu ya, sampai awal-awal dia masuk rumah sakit. Pasti kena mental juga lah, nggak mungkin enggak ya. Tapi ya tetap, maksud gue maju terus, pantang mundur ya kan, keep going, tetap sabar. Overall dia lebih banyak diam, lebih banyak sabar gitu loh, maksud gue ya kan. Tetap maafin walaupun dia udah dizolimi segitunya. Aduh, udahlah ya guys, pokoknya kita support terus lah anak baik ini. Kalau memang dia ada salah ya kita remind ya kan, karena ya tadi emang Aisyah tuh baik kok I still have a confidence that this boy Aisyah Khalid is such a good guy, a sincere guy, and sincere and good boy ya. So kalau masih aja dipertanyakan ketulusan dia tuh kan, ya gitulah, udah bosen gue bahasnya juga.
doain aja lah, doain aja para haters itu kena karmanya segera, dan gue yakin pasti kena karma. Ya udah terbukti kan, yang lu lihat sekarang di sosial media, yang lagi rame, kontan cuy dibales ya karmanya ya kan. Jadi ya udahlah, ya tenang aja kita. Doain juga gue bisa sabar ya, tidak terpancing dengan haters yang selalu memancing ya. Iya sih, emang harus sabar emang. Yalah, tetap sabar. Sabar Lia, sabar, oke? Aisar, may Allah preserve you. I know you will fly high like a rocket. Nah oke teman semuanya, para fan Aisar kali dimanapun berada, jadi itulah barusan ya video reaction yang bisa sajikan. Ini terkait dimana pernyataan atau obrolan dari Bu Bidanena yang membahas terkait fan Aisar itu merupakan satu fan yang mengharapkan imbalan dari Aisar lewat tap layar teman semuanya ya. Wah, itu dari haters merupakan apa ya katanya ya, yaitu teman semuanya ya. Waduh. Dan Bunda Molly Shop memberikan pernyataan bahwasanya Aisar Khalid sepertinya gagal ke Karawang karena memang sulit perizinan karena sudah diumumkan oleh Uska sendiri teman semua. Dan selanjutnya Bunda Molly Shop menjelaskan terkait janganlah banding-bandingkan ya antara pertemanan Aisar, Tio dan juga yang lainnya. Cukuplah teman semuanya. Dan ada Pak Gilang Cempaka teman ini cukup ekstrim ya, yang katanya itu Aisar dibanding-bandingkan atau dimiripkan dengan Nabi. Waduh. Ya tadi udah dijelaskan teman semuanya oleh Pak Gilang Cempaka. Oke, yang terakhir ada Bunda Lesr yang membahas terkait akan mengulik kembali ya masa lalu Aisar. Ternyata ya memang dari sultan lah, intinya begitu teman semuanya. Oke, stop di sini, garis kerasnya stop para haters untuk menghujat Aisar Khalid dan membanding-bandingkan dan juga menghujat para fan Aisar Khalid. Ininya itu ya. Gimana tanggapan teman semuanya, para netizen, para haters atau para fan Aisar Khalid? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.